Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zayandava dengan NIM 164252232 dari kelompok 6 kelas ke-12 FTTM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 untuk makalah yang berjudul Efektivitas Penggunaan Platform EduNext dalam Meningkatkan Pemahaman, Motivasi, dan Kenyamanan Belajar Mahasiswa FTTM ITB 2025. Berikutnya akan dijelaskan latar belakang. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu pertama adanya perkembangan teknologi informasi yang merubah beberapa aktivitas manusia. Salah satunya yang terpengaruh yaitu pendidikan. Pada pendidikan, salah satu yang terpengaruh yaitu ada sistem pembelajaran yang dituntut untuk lebih efisien. Dan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adanya media pembelajaran digital atau salah satunya itu LMS. Nah, ITB mengembangkan suatu LMS yang disebut dengan EduNext untuk mengatasi solusi tersebut. Walaupun EduNext sudah berjalan kurang lebih beberapa tahun, kelompok kami merasa diperlukan adanya penelitian untuk mengukur sejauh mana platform ini berpengaruh terhadap aspek pembelajaran mahasiswa. Aspek yang kami maksud di sini yaitu ada 3. Yang pertama pemahaman, yang kedua motivasi, dan yang ketiga ada kenyamanan belajar. Oleh karena itu kami mengusung penelitian dengan judul Analisis Keefektifan Penggunaan EduNext dalam Meningkatkan Pemahaman, Motivasi, dan Kenyamanan Belajar Mahasiswa. Lalu berikutnya ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian di sini kami membatasi penelitiannya hanya untuk mahasiswa FTTM ITB angkatan 2025. Kenapa? Karena agar terfokus karena respondennya lebih homogen. Lalu ruang lingkupnya yang pertama kita akan mengkaji waktu penggunaan harian EduNext, lalu tingkat pemahaman mahasiswa yang terkait materi yang disampaikan melalui EduNext, lalu yang ketiga motivasi belajar, yang keempat tingkat kenyamanan belajar mahasiswa FTTM ITB melalui EduNext, yang keenam kualitas EduNext sebagai media pembelajaran, yang keenam preferensi mahasiswa FTTM ITB mengenai media pembelajaran. Lalu adapun tujuan penelitian dari makalah ini yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh penggunaan EduNext dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa FTTM ITB 2025. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengaruh penggunaan EduNext dalam meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi keefektifan fitur-fitur EduNext dalam menunjang kegiatan belajar mahasiswa FTTM ITB 2025. Lalu berikutnya metode penelitian. Untuk makalah ini metode penelitian yang kami pakai yaitu deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data yaitu data primer menggunakan kuesioner melalui Google Form, lalu untuk data sekunder menggunakan studi pustaka atau literatur. Lalu dengan kuesioner yang tadi saya sebutkan, kita dapatkan responden sejumlah 54 mahasiswa FTTM ITB 2025. Berikutnya teori dasar yang kami pakai dalam makalah ini yaitu pertama ada media pembelajaran, yang kedua yaitu ada LMS atau Learning Management System, yang ketiga yang penting EduNext yaitu LMS resmi yang dikembangkan oleh ITB dengan beberapa fitur yang nantinya akan kami kaji untuk penelitian ini. Lalu yang keempat ada efektivitas, motivasi, dan pemahaman. Efektivitas sendiri yaitu ketercapaian tujuan, sedangkan motivasi adalah dorongan untuk melakukan aktivitas akademik, sedangkan pemahaman yaitu tingkat penguasaan materi. Selanjutnya akan dijelaskan hasil dan analisis dari kuesioner. Ini yang pertama untuk aspek pemahaman. Bisa kita lihat dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 55,6% responden memberikan skor 4 untuk tingkat pemahaman, dan sejumlah 83% responden memberikan skor di atas 3. Hal ini menunjukkan bahwa para responden merasa terbantu dalam memahami materi
melalui konten yang tersedia di Edunext. Lalu di sisi lain, untuk kuesioner terkait durasi akses Edunext, kita dapat melihat bahwa di sini hampir semua setara ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat pemahaman tetap tinggi meskipun kita lihat di sini durasinya beragam ya. Jadi durasi akses Edunext tidak terlalu berpengaruh terhadap pemahaman materi. Lalu berikutnya yang ketiga ini kita lihat frekuensi aksesnya didominasi oleh kategori jarang, yang mana sama seperti sebelumnya bahwa kualitas dan struktur materi lebih berpengaruh pada tingkat pemahaman dibandingkan kuantitas waktu yang dihabiskan di platform Edunext. Jadi kualitasnya lebih berpengaruh dibanding seberapa sering kita memakai Edunext itu sendiri. Berikutnya, pengaruh penggunaan Edunext terhadap motivasi belajar. Di sini kita menganalisis dari pertanyaan terkait fitur notifikasi dan fitur assignment pada Edunext. Dari fitur notifikasi dapat kita lihat ini nih, walaupun responnya beragam tapi ini cenderung positif. Dari mana kita tahu bahwa fitur notifikasi dapat membantu motivasi belajar dari mahasiswa lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas secara tepat waktu dengan adanya notifikasi tersebut. Lalu untuk fitur assignment, mahasiswa jadi mudah mengakses dan menciptakan alur kerja yang efisien. Jadi ketika alur kerjanya efisien, tidak ada hambatan, mahasiswa akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar, mengerjakan tugas, dan memahami materi di Edunext. Dan dari hasil kuesioner didapatkan 48,1% responden memberikan skor 4, yang mana ini baik. Jadi fitur-fitur dalam Edunext dapat memberikan kontribusi positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Berikutnya, untuk aspek kenyamanan atau fitur-fitur Edunext ini, kita kaji dari fitur-fitur My Course secara general dan fitur kuis. Dari fitur My Course ini dinilai stabil ya, dengan dominasinya di responden memberikan skor 4, yang mana ini cukup baik. Lalu secara umum responden juga memberikan, dari total 50% responden memberikan skor 4, yang berarti mereka merasakan Edunext ini nyaman untuk digunakan. Lalu secara fitur kuis ini bervariasi dan merata hasilnya, dan ini mungkin disebabkan adanya pengalaman pengguna yang berbeda-beda terkait teknisnya. Kadang ada yang nge-lag, ada yang patah-patah atau sering keluar sendiri, dan itu menyebabkan variasi hasil ini. Lalu untuk media akses, dari total responden, sebanyak 75,9% responden memilih untuk menggunakan Edunext lewat website dibanding dengan aplikasi, karena dalam aplikasi seringkali terjadi kesalahan teknis seperti sering logout sendiri, loginnya pun susah. Terus kalau di website itu lebih terbuka, jadi fitur-fiturnya itu lebih enak untuk dilihat dan digunakan. Jadi responden lebih prefer ke website. Nah, dari hasil tersebut kami simpulkan bahwa penggunaan platform Edunext terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa FTTM ITB yang dibuktikan melalui kuesioner yang sebelumnya. Dan efektivitas Edunext itu lebih ditentukan oleh kualitas dan teraturan materi dibandingkan dengan lamanya waktu akses. Lalu yang ketiga, penggunaan Edunext juga terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama melalui fitur notifikasi dan assignment yang dapat membantu untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam belajar dan mengerjakan tugas. Lalu dari aspek kenyamanan, Edunext dinilai cukup efektif dan memuaskan melalui fitur-fiturnya. Namun penggunaan melalui website lebih optimal dan dipilih oleh mahasiswa dibandingkan dengan menggunakan Edunext lewat aplikasi.
Lalu berikutnya saran dari penelitian ini, yaitu perlunya optimalisasi penggunaan Edunix oleh dosen, terutama dalam konsistensi pengunggahan materi. Lalu yang kedua, pemanfaatan dan perbaikan fitur-fitur pendukung pembelajaran. Lalu diperlukan peningkatan stabilitas teknis platform, khususnya tadi fitur kuis yang beberapa kali masih terdapat error dan keluar sendiri. Lalu yang kedua yaitu peningkatan pada aplikasi Edunix agar setara dengan yang versi websitenya. Jadi mahasiswa lebih tidak cenderung menggunakan semuanya ke website, tapi juga ada yang ke aplikasi. Lalu untuk penelitian selanjutnya disarankan juga untuk melibatkan mahasiswa dari fakultas lain agar hasilnya lebih akurat dan cakupannya lebih luas, dan menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara atau pertanyaan terbuka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.